Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1919. Siapa yang berani menyuruh kalian berlutut? Ayo, kami tidak salah. Bakar saja kami sampai mati. Namun semakin mereka berkata seperti itu semakin membuat semua orang marah. Mereka adalah aliran baik dan benar. Murid terbaik dalam klan keluarga justru bersikeras membela seorang sekte sesat. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Apa kalian mengakui kesalahan kalian? Semua orang meraung marah. Jin Venel mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menghadap banyak orang dan berteriak, "Aku tidak bersalah." Ya, kalian semua hanya dibohongi. Nathan Clark sama sekali bukan pewaris Dewa Iblis. Kalau tidak, bagaimana kita bisa kembali hidup-hidup? Leia Marshall menimpali. Dasar keras kepala. Tidak ada gunanya berbicara banyak. Bakar mereka. Kepala pemimpin memberi perintah. Saat ada yang menyalakan api, duar, kobaran api tiba-tiba meledak. Mereka telah dipengaruhi oleh Nathan Clark. Hanya kobaran api yang dapat membakar dosa mereka. Lucas Yates berkata dengan suara rendah. Aku pikir kalianlah sekte sesat. Tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. Duar. Pada saat yang sama, angin kencang berhembus memadamkan api yang berkobar. Sosok luar biasa turun dari kejauhan. Nathan Clark. Melihat Nathan Clark, Jin Venel dan Leia Marshall gembira dan hampir berteriak kegirangan. Bersamaan dengan itu, ada campuran perasaan lugu para gadis. Pahlawan di hati mereka telah datang untuk menyelamatkan mereka. Apa? Nathan Clark. Hanya dengan namanya saja sudah cukup untuk membuat semua orang ketakutan. Apa yang bisa mereka lakukan pada Nathan Clark yang bahkan Dewan Angkasa pun tidak berdaya menghadapinya? Seketika, ribuan orang memandang Nathan Clark dengan ketakutan seolah-olah sedang menghadapi musuh. Meskipun Lucas Yates marah, dia sangat merasa takut. Nathan Clark sangat kuat. Dia mengetahuinya dengan baik. Nathan Clark datang ke hadapan Jin Venel dan Leia Marshall. Bangun, siapa yang berani menyuruhmu berlutut? Keduanya mematuhi Nathan Clark dan berdiri. Tindakan ini kembali membuat marah klan keluarga mereka. Bagus. Kalian berdua adalah sampah. Bersekongkol dengan sekte sesat ini. Mulai sekarang, kalian dikeluarkan dari klan keluarga. Kalian berdua adalah aib terbesar kami. Nathan Clark tertawa. Kalian terus menyebut sekte sesat. Aku lihat kalianlah setan terbesarnya. Tanpa mencari tahu situasinya, semena-mena menghukum orang-orang sendiri. Dan masih menggunakan hukuman kejam berupa pembakaran. Siapa yang memberikan kalian hak untuk melakukan ini? Kami. Saat mereka hendak marah, mereka terkejut dengan tatapan tajam Nathan Clark. Ini adalah urusan keluarga kami. Orang luar tidak perlu ikut campur. Bagaimana kami memperlakukan mereka bukan urusanmu. Seorang nenek tua berkata dengan marah. Haha, bukan urusanku. Nathan Clark tertawa dingin. Memang ini urusan keluarga kalian. Tapi kalian berada di Neslandia. Setiap dari kalian adalah orang Neslandia. Apa mungkin kalian bisa melampaui Neslandia? Kalian begitu kejam terhadap anggota keluarga sendiri. Bisa dibayangkan betapa kejamnya kalian memperlakukan orang luar. Kamu, semua orang sangat marah pada Nathan Clark. Nathan Clark, apa hubunganmu dengan Neslandia? Kamu berseteru dengan pihak Neslandia. Kamu adalah kepala iblis. Apa hakmu mengatakan ini? Mengatakan kami kejam, tidak mematuhi aturan Neslandia. Bagaimana dengan dirimu, pewaris Dewa Iblis? Kamu dan anak buahmu entah sudah berapa banyak melakukan hal kejam. Masih ada wajah untuk mengkritik kami. Ya, Nathan Clark, kamu yang paling tidak memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu. Apa kamu masih berpikir kamu adalah Adipati Agung? Lucas Yates dan semua orang segera berteriak. Sikap mereka seperti ingin menelan Nathan Clark hidup-hidup. Nathan Clark, kami akui walau semua orang di sini tidak dapat mengalahkanmu. Tapi jangan berharap kami akan tunduk padamu. Dasar kepala iblis. Nathan Clark tersenyum. Tidak marah sama sekali. Leia Marshall dan Jin Venel justru panik. Ingin memperbaiki nama Nathan Clark. Tepat saat itu, terjadi keributan besar di luar villa. Bab 1920. Siapa yang berani mengatakan guru kami adalah kepala iblis? Siapa yang berani mengatakan guruku adalah kepala iblis?
Sebuah suara teriakan lembut. Sosok seperti peri turun. Dewi Valkyrie Mia Garcia. Temperamen dingin itu menaklukkan semua orang. Jin Venel dan Leia Marshall melihat Mia Garcia dengan tatapan iri. Dia adalah rekan yang paling membuat mereka iri. Siapa yang menghina guru kami? Dua sosok tinggi datang. Bintang kembar terkuat. Setelah itu, peringkat bumi ke-6, ke-7, ke-8 dan seterusnya muncul satu persatu. Ratusan orang melangkah ke lapangan satu persatu. Ratusan jenius terkuat di Neslandia telah datang. Mereka adalah bintang kembar peringkat bumi pertama dan kedua. Dia adalah Mia Garcia peringkat bumi ketiga. Itu adalah peringkat bumi kelima. Klan keluarga dari Leia Marshall dan Jin Venel adalah orang-orang yang berwawasan luas. Mereka mengenali semua orang dalam peringkat bumi dan para jenius terkenal. Terutama Lucasiates yang mengenal semuanya. Bagaimanapun, semua jenius Neslandia adalah saingannya. Dia mengenal mereka lebih baik daripada siapapun. Untuk apa mereka kemari? Ini adalah pertanyaan semua orang. Begitu banyak para jenius. Mengapa mereka tiba-tiba datang ke sini? Apa ada masalah? Tepat ketika Lucasiates hendak bertanya, ratusan jenius ini berdiri di belakang Nathan Clark, membungkuk serempak, dan berteriak dengan hormat, "Guru Clark." Suara itu mengguncang langit dan bumi. Momentumnya seperti naga dan harimau. Seluruh villa bergema. Gelombang demi gelombang. Lucasiates dan semua orang terkejut. Bahkan Jin Venel dan Leia Marshall terkejut. Sejak kapan Nathan Clark menjadi guru mereka? Semua orang terdiam. Butuh beberapa menit bagi Jin Venel dan yang lain untuk bereaksi satu persatu. Mereka memandang Nathan Clark dengan tidak percaya. Wajah penuh keraguan. Mereka ingin tahu alasannya. Bintang kembar berdiri di depan dan melirik semua orang. Siapa yang mengatakan guruku adalah kepala iblis? Guru, sepertinya kalian salah. Dia adalah pewaris Dewa Iblis. Kepala iblis terbesar. Bagaimana mungkin dia menjadi guru kalian? Ya, apa kalian sudah gila? Berlari ke sini untuk mencari guru kalian. Mendengar ini, Mia Garcia tertawa dingin dan berkata, kalian terus mengatakan guru Clark adalah kepala iblis. Hal kejam tanpa hati nurani apa yang pernah dia lakukan? Sebutkan contohnya. Ini, menghadapi pertanyaan. Semua orang ingin memberikan contoh berbagai perbuatan jahat Nathan Clark. Tetapi mereka menyadari entah memulai dari mana. Selama ini, mereka mendengar bahwa Nathan Clark adalah pewaris Dewa Iblis. Tetapi benar-benar tidak mengetahui secara spesifik. Semua orang tidak pernah memikirkan masalah ini. Setelah mereka pikir dengan seksama mereka terkejut. Sepertinya tidak ada. Ya, sepertinya memang tidak ada. Semua orang berkeringat dingin. Kepala iblis tidak pernah melakukan kejahatan. Mia Garcia tertawa sinis. Selanjutnya, aku beritahu kalian. Apa yang dilakukan Guru Clark? Mia Garcia memberitahu kebenaran satu persatu kepada semua orang. Apa? Ternyata dia yang berulang kali menyelamatkan Neslandia dari bencana. Dia adalah dokter langit yang tiada taraf. Bahkan pasukan Dewa Iblis telah berubah dari jahat menjadi baik. Dewa Iblis darah tidak meminum darah manusia lagi. Dewa Iblis racun bahkan tidak menggunakan manusia untuk bereksperimen. Satu persatu semua orang menjadi gila. Ternyata Leia Marshall dan Jin Venel benar. Nathan Clark benar-benar orang seperti itu. Lucasiates, tanyakan pada dirimu sendiri. Jika Guru Clark adalah kepala iblis yang membunuh orang dengan kejam, menurutmu apa kamu masih bisa hidup? Mia Garcia menatap Lucasiates. Raut wajah Lucasiates berubah. Dia gagap dan tidak bisa berkata apa-apa. Kenyataan memang seperti itu. Jika Nathan Clark benar-benar kepala iblis, pria kecil seperti dia, entah sudah berapa kali mati di tangannya. Mana bisa pulang hidup-hidup? Mimpi. Saat ini, semua orang pun tahu kenyataannya. Terutama keluarga Leia Marshall dan Jin Venel bangga dengan putri mereka. Bisa berteman dengan tokoh sebesar itu merupakan berkah bagi mereka. Setelah menyelesaikan masalah ini, Nathan Clark memutuskan untuk pergi. Guru Clark, tunggu sebentar. Ada hal penting yang ingin aku sampaikan. Bersambung.